Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Teman FM di mana saja berada, kembali kita bertemu ya seperti biasa di hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12 siang di talkshow kita Halo Dokter ya, dan saya tidak sendiri, hari ini ditemani dengan rekan Ferry. Iya betul Mas Iwan. Selamat pagi Mas Iwan. Iya, selamat pagi menjelang siang ya. Iya. Dan seperti biasa kita menghadirkan dokter dan juga tentunya pakar dan juga ahli ya. Siap. Iya, kita hadirkan di Talkshow Dokter, dan kali ini rekan Ferry bisa disebutkan siapa-siapa yang hadir hari ini untuk menemani kita di Halo Dokter. Ya, kita hari ini Mas Iwan, kita di Halo Dokter hari ini bekerja sama dengan ID Kabupaten Tanah Laut dan juga ada dari Hakli ya, dan juga dari Persagi ya, atau Persatuan Ahli Gigi Indonesia, dan ada di sini sudah narasumber kita yang berhadir, yaitu ada Dokter siapa ya? Toto Tri Hartanto ya. Iya, Assalamualaikum. Iya, Dokter Toto Tri Hartanto ya. Iya betul. Iya, selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat siang. Iya, semangat Pak, semangat Pak ya. Apa kabar nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap sehat ya. Iya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak ya. Iya, nah, itu baru. Iya, maaf. Dan juga ada Bapak Untung Adi Warseto AMD Gizi ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan tetap sehat juga Pak ya. Amin. Apalagi di masa pandemi seperti ini Pak ya. Iya. Iya. Dan bapak kalian ini, bapak-bapak yang hadir di sini beritahu ya. Bagaimana nantinya kita kupas di sini. Terus Pak. Dan terakhir ini ada Bapak Irza Rifani AM KL ya Pak ya. Ya, selamat pagi Bapak dan assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah saya bisa kesini ya Pak ya, sehat. Dan ya tema kita hari ini ya pas banget momennya juga, kita masih di masa pandemi. Jadi pentingnya menjaga hidup sehat di era pandemi dengan olahraga, sumber makanan bebas zat kimia, dan juga lingkungan yang sehat. Iya. Ya, untuk mengawali mungkin di pagi pertemuan kita hari ini ya, tapi kita informasikan dulu bahwa siaran kita bisa juga Anda simak melalui live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga di live Instagram kita di @radio_tuntung_pandang_fm. Iya. Oke, mengawali mungkin Mengantar dulu ya Mas. Iya, mengantar dulu dari dokter dulu ini, dari Dokter Toto Tri Hartanto. Silakan Pak untuk pengantar kita di perjumpaan Halo Dokter kali ini. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Ferry. Iya. Dan teman dari Persatuan Gizi, Pak Untung, dan Ketua dari Hakli ya. Pak Hakli ini adalah Himpunan Ahli Kesehatan Gigi ya Pak ya. Lingkungan. Lingkungan. Jadi tema kita ini kan tentang olahraga dan makanan yang bebas zat kimia di masa pandemi ini. Iya. Di masa pandemi ini kita sebenarnya lagi tetap waspada, tapi Waspada banget, di samping waspada kita tetap, salah satunya adalah menjaga tubuh kita dengan Imunnya olahraga juga, kan. ya. Salah satunya olahraga, salah satunya dengan mengkonsumsi kan, karena sistem imun terbentuk dari aktivitas olahraga, juga salah satunya, dan nutrisi yang kita makan. Jadi di masa pandemi ini tetap, walaupun kita kan stay home kan, Yes. tapi olahraga juga tetap harus dilakukan. Apa aja contoh olahraga yang tetap bisa dilakukan saat pandemi? Contohnya misalnya yang disarankan dari WHO gitu ya, itu senam. Nah, oke. Tapi jangan di rame-rame ya, di rumah. Ya, di rumah. Terus aerobik bisa juga ya, senam aerobik ya. Jadi bisa juga seperti push up, sit up di rumah, atau jogging, bersepeda, itu yang disarankan. Bagaimana yang futsal nih Dok? Nah, gitu. Iya, mungkin itu kita bisa Iya. nanti Iya. ya. Kalau dari pengantar beliau dulu. dari kita belum dianjurkan ya, kecuali boleh yakin semuanya sudah di swab bebas dari COVID, itu bisa kita bermain futsal, karena futsal kan tidak
terdiri dari perorangan, dia bisa 5-10 kan, kalau 10, sekali di ya. lapangan kan 10 Satu tim 5. 10 per tim kan tetap berkontak fisik juga kan. Jadi terlalu riskan untuk dilakukan karena jatuh-jatuhnya berkumpul dan keramaian. Iya. Bukan nggak boleh, Bukan nggak karena boleh. masa sekarang lagi sulit. Jadi kan kecuali sudah yakin swab, contohnya setiap pemain sepak bola kan profesional, setiap jam pertandingan dan sudah pertandingan dia swab mereka. Nah itu jadi ketahuan siapa yang bisa ikut pertandingan dan siapa yang enggak nanti. Kalau sementara sepeda lah yang paling Sepeda, enak ya, atau jogging gitu. Iya, cuman kan kebanyakan nih dok ya bersepeda pakai masker juga. Nah kan itu pengap banget nih. apalagi iya, napas. betul. Cara yang bagus bagaimana Jadi nih, dok, gini, bersepedanya? kalau kita melakukan olahraga Mm-mm. lepas masker, karena apa? Kita beraktivitas, contoh jogging dan bersepeda atau senam di rumah ya, kita membutuhkan oksigen untuk kita hirup. Ketika kita memakai masker saat jogging atau bersepeda, artinya sedikit nanti yang terserap oksigennya. Jadi malah kita hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam darah gitu. Nah, pingsan dan malah jadi kerja lagi jadi. Iya. Tapi setelah misalkan istirahat nih, habis jogging nih, habis sepeda, istirahat, ya pakai masker lagi. Tapi kalau pas bersepeda kan nggak ada, kita kan nggak bakal ngobrol juga sama orang bersepeda jauh-jauhan, Juga ya kan? atau jogging Bersepeda. juga. Oke. Gitu Nah, aja Iya, sih. iya bicara aja biasanya sulit kita, jadi saya buka aja nih. Iya, apa-apa. Bicara aja nggak jelas ya. Memang kalau yang siap. namanya olahraga harus penting ya di masa pandemi seperti ini, dokter ya. Iya. Minimal push up lah di rumah. Iya. Selain Minimal seperti dulu. kata dokter tadi, pemain bola profesional juga harus swab dulu Iya, sebelum betul, memulai iya, ya. betul. CR7 aja ya yang mungkin menjaga ekstra jaga kondisi Iya. badannya, vitaminnya semuanya terkena juga ya. Sempat terpapar, iya, karena virus ini tak kasat mata kan, tidak bisa kita lihat dengan mata terbuka, jadi dia keluar dari saluran pernapasan kita di udara, nempel di tempat-tempat umum kan, kita nggak pernah tahu orang itu terkena tuh nggak kan, Iya. kecuali kita tahu hasil swab dia. Nah makanya waspada, selalu pakai masker. Ya belum disarankan dulu untuk aktivitas yang beramai-ramai, contohnya main futsal. Bagus sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi kan, kita kan sudah ada protokol undang-undang karantina kita kan, tidak boleh berkumpul rame-rame kan. Jadi ya selain olahraga sementara ya, contohnya ya tadi yang sebutkan push up, sit up, senam, yoga. Nah yang itu memang saya nggak bisa yoga, saya nggak bisa yoga. Yang penting tidak ada orang lain ya kita Atau berolahraga. sepeda kan, kalau sepeda jogging kan jauh-jauhan, jarang ada orang jogging tuh ngobrol berdua, capek pasti kalau lari sambil jogging. Nah, ada satu lagi olahraga yang sih bercocok tanam bercocok tanam. di rumah. Iya kan? Simpel kan? Bercocok tanam. Pak Irza mungkin lebih biar menyehatkan lingkungan juga kan. mungkin. Jadi kan tanam di rumah gitu kan, asri lagi lingkungan Iya, kita. lagi ya. Nah, Iya, oke dokter. Olahraga itu memang penting ya, apalagi di masa pandemi. Sebelum pandemi juga olahraga masih penting ya. Namun mungkin cara-caranya aja mungkin berbeda dari yang biasanya, ya. Oke, kita beralih ke Bapak Irza ya? Bapak Irza. Mirza apa Bapak Untung nih? Bapak Untung saja nih. Iya, Bapak Untung dulu Bapak mungkin ya. Untung dulu ya. Iya, karena ini berkaitan dengan gizi ya. Karena sumber makanan ini penting banget juga di masa pandemi, harus menjaga-jaga. Jadi mungkin ada tipsnya ataupun makanan yang Bebas dari zat kimia. iya Oke. bisa Iya. untuk masa pandemi Ya, ini. kita ketahui bahwa sekarang mungkin cukup susah untuk Menghindari mendapatkan makanan yang bebas dari zat kimia untuk era-era seperti ini. Tapi bukan untuk kemungkinan kita bisa menghilangkannya. Contohnya pada buah dan sayur sebelumnya yang biasanya banyak mengandung pestisida, kita bisa menghilangkannya dengan cara mencucinya pertama dengan air yang mengalir. Akhirnya mengalir. Nah, itu yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Tapi ada juga trik-trik cara lain yang bisa kita lakukan. Contohnya teknik blanching. Nah, blanching ini apa? Blanching ini adalah teknik mencelupkan bahan makanan kepada air yang mendidih. Hanya berapa detik saja, 3 sampai 5 detik, kemudian diangkat, kemudian dimasukkan lagi ke air yang biasa. Air yang Kemudian biasa. dicuci bersih. Itu ternyata bisa mengurangi 50% kadar pestisida pada buah dan sayur. Nah, itu salah satu. Kemudian cara yang kedua itu adalah merendamnya dengan air garam 10%. Air garam 10%. Iya, misalnya kita mencucinya dengan 2 liter air, kita tambahkan sedikit garam, kemudian kita cuci bersih. Itu udah mampu menghilangkan pestisida. Pestisida. Nah,
di era pandemi seperti ini yang jelas kita harus meningkatkan tingkat konsumsi terutama vitamin dan mineral dengan cara konsumsi gizi yang seimbang. Nah, buah yang bagus, kemudian sayuran yang bagus adalah buah sayur yang banyak bermacam-macam warnanya. Karena warna setiap buah dan sayur itu mengandung antioksidan yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur yang beragam, maka semakin banyak pula antioksidan yang kita dapat. Contoh misalkan buah merah sampai ke ungu itu mengandung antioksidan antosianin. Itu dia menghambat pengumpulan darah di sel darah. Jadi itu akan mengurangi kita resiko terkena kanker dan stroke. Kemudian juga warna kuning seperti beta karotin itu juga pro vitamin A, dia bagus untuk kesehatan mata. Kemudian hijau lutein juga bagus. Ya, jadi semakin banyak kita konsumsi buah dan sayur beraneka ragam, maka semakin bagus juga kombinasi vitamin dan mineral. Kenapa kita harus konsumsi seperti itu? Karena tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang kandungan nutrisinya lengkap. Jadi dia akan selalu melengkapinya. Jadi untuk zat yang kimia tadi itu perlu kita ketahui zat kimia ini sebenarnya adalah bisa juga disebut zat aditif makanan. Zat aditif ini adalah bahan-bahan makanan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan kualitas produk tersebut, entah meningkatkan rasa, tekstur, ataupun jangka simpan waktunya. Nah, tapi ini tetap aman karena kita ada lembaga yang mengawasinya BPOM, tapi dengan kadar yang tertentu. Itu ada yang pertama itu yang paling sering kita dapatkan itu adalah zat aditif MSG atau monosodium glutamat. Yang sering kita konsumsi MSG. Bahaya nggak sih? Bahaya kalau kita terus-terusan mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Efeknya apa? Biasanya orang individu yang sering mengkonsumsi MSG dia akan mengalami penurunan kepekaan indera pengecap. Contohnya misalkan saya sering mengkonsumsi MSG nih, saya akan sangat sulit micin ya, micin biar tahu masalah nih. Micin ya, sangat sulit mendapatkan rasa gurih jika tidak ditambahkan micin itu. Jadi orang lain mengatakan ini udah gurih dengan garam dengan gula, tapi saya nggak bisa, jadi saya tingkatkan lagi sehingga akan berisiko akan menaikkan tekanan darah tinggi. Jadi jatuhnya akan resiko stroke dan jantung juga meningkat. Kemudian ada pewarna juga. Kemudian ada natrium nitrit yang ada di pengolahan daging olahan. Bisa ada bisa sosis, bisa sarden, kemudian daging, kornet, dan nugget itu juga ada juga. Jadi perlu kita waspadai juga. Kita kurangi ya. Lebih baik kita belanja atau ke pasar yang fresh aja deh, yang di pasar kita sekarang kan udah fresh kan, udah langsung dari petaninya kan, tinggal kita cuci, kita olah, selesai gitu. Ya, sesuai dengan ketentuan yang dibilang masnya tadi ya, cara membersihkannya seperti apa. Iya betul. Oke, Mas Iwan. Kita pindah ke Pak Irza ya. Iya, Pak Irza. Ini mengenai lingkungan ya, dan tentunya olahraga ini Pak ya, kita menghindari kerumunan ya lingkungan ini. Jadi lingkungan seperti apa Pak? Ya lebih jelas untuk masyarakat yang kayaknya pas kita berolahraga ataupun yang tentunya aman lah buat kita di masa pandemi seperti ini. Ya, bicara masalah lingkungan ya, saya rasa untuk menciptakan kondisi lingkungan sehat itu bukan saat pandemi saja ya, mungkin setiap hari ya. Semoga kita berada di lingkungan yang tidak sehat, pasti cepat atau lambat pasti bisa menyebabkan kesakitan ya, di sekitar penghuni di rumah maupun di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi bicara masalah lingkungan ini memiliki arti yang sangat luas, bisa itu lingkungan sekolah ya, lingkungan rumah tangga, lingkungan pemukiman ya, lingkungan perkantoran ya, dan lain sebagainya. Jadi saya ada mengutip teori ya, menyatakan itu teori Elboom. Derajat kesehatan di masyarakat ini ditentukan oleh 4 faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Jadi itu ada sebesar 40%. Terus faktor perilaku manusia itu sendiri itu 30% ya, dalam mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Terus yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah seperti puskesmas, di rumah sakit ya, itu pelayanan di kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan. Terus yang terakhir yaitu faktor genetika. Nah itu atau keturunannya, itu biasanya penyakit yang
disebabkan oleh penyakit tertentu ya, dari generasi ke generasi. Mungkin orang tua kita yang memiliki penyakit Riwayat nih, gula ya, riwayat seperti itu. Nah, kencing jadi itu manis, cuma ya. 10%. Jadi dalam hal ini artinya lingkungan ini menjadi faktor penentu yang tertinggi ya dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini kita untuk menciptakan lingkungan bersih maupun memiliki sanitasi yang baik lah, itu menjadi faktor yang tertinggi. Nah, jadi saya menekankan ya agar masyarakat bisa lebih memperhatikan lingkungannya. Nah, jadi seperti itu. Sebelum kita membicarakan bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, kita harus tahu dulu permasalahan di lingkungan kita ini apa saja. Nah, jadi ada beberapa hal ya, mungkin permasalahan kesehatan lingkungan ini masalah yang sangat kompleks ya, dan harus kita upayakan secara secara sektor terkait ya, harus berhubungan semuanya, mungkin dari masyarakat maupun pemerintah. Jadi permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di masyarakat ini bisa masalah air bersih ya. Nah, jadi masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses akan air bersih, baik itu dari segi kuantitas jumlahnya maupun dari segi kualitasnya. Nah, jadi kualitas air bersih itu harus memenuhi persyaratan secara fisik ya, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, dan juga secara kimia. Nah, tidak boleh mengandung unsur-unsur kimia ya di air bersih kita. Juga persyaratan mikrobiologi. Nah, jadi air bersih yang kita gunakan juga tidak boleh mengandung bakteri E. coli. E. coli itu biasanya berada di kotoran tinja manusia. Nah, ya, jadi seperti itulah. Jadi kita mengetahui persyaratan fisik bisa kita langsung melihat ya dengan panca indera kita. Nah, apakah air itu berasa, berbau atau keruh ya? Kalau untuk kimia dan mikrobiologi itu bisa kita melakukan uji laboratorium. Nah, jadi itu permasalahan salah satunya ya, masalah air bersih. Masih banyak lagi masalah persampahan, masalah pemukiman sehat ya, terus masalah pencemaran udara ya. Nah, jadi sangat banyak sekali, sangat kompleks ya, yang mempengaruhi. Ya, yang mempengaruhinya. Jadi upaya kita dalam menciptakan kondisi lingkungan sehat ini mungkin bisa dari rumah kita sendiri ya. Nah, dengan melaksanakan membersihkan rumah ya setiap hari, mungkin setiap anggota rumah ya kerjasama ya. Nah, terus bagaimana sih rumah yang sehat? Harus ada ventilasinya ya, jendelanya, terus ruang penghawaan yang cukup ya. Rumah jangan lembab. Nah, jadi itu hal-hal fisik ya dalam rumah kita. Terdapatnya penyediaan air bersih yang cukup tadi ya. Nah, dan juga kita memiliki jamban yang sehat. Nah, jangan sampai juga kita mohon maaf nih, buang air besarnya di sungai ya. Masyarakat kita masih ada ya, masih ada Mungkin masih ada. Saya yakin masih ada. Ya. Karena aliran sungai kita banyak di sini. Ya, jadi kan hal-hal seperti itu bisa mencemari lingkungan ya. Nah, sungai kan. Apalagi pasca banjir ini kemarin Pak juga lingkungannya. Itu kan masalah persampahannya. Masih banyak masyarakat yang kesadarannya masih kurang ya, mohon maaf ini. Di mana dia berdiri, di mana dia berduduk ya, di situ dia buang sampah. Bahkan ada yang membuang sampah ke sungai ya. Nah, itu bisa saja menyebabkan aliran sungai sumbat ya. Nah, jadi menyebabkan banjir. Nah, jadi mungkin seperti itulah yang harus kita lakukan ya. Ini juga perlu perannya semua masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah bukan hanya mengajak ya atau menghimbau, tapi melakukan aksi nyata ya. Nah, mungkin secara edukasi atau bahkan bila perlu melakukan peraturan ya masalah kesehatan lingkungan. Nah, mungkin yang sudah saya ketahui ya, kita ada, kalau nggak salah di Tanah Lot ini punya perbuk masalah larangan merokok di tempat umum. Nah, itu ada kaitannya juga dengan polusi udara. Nah, ya. Nah, jadi kita juga berharap mudahan nanti adanya perbuk yang membuat perbuk seperti itu larangan buang air sembarangan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Iya, namanya lingkungannya sangat berpengaruh ya. Iya. Walaupun tidak dibahas pandemi juga lingkungan kita di mana kita berada itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kita ya, Pak ya. Iya, kita ke dokter nih, Pak. Iya. Gini, Dok. Kita kan yang namanya penting ya untuk menjaga kesehatan di masa ini. Namun selain kesehatan fisik,
pemikiran juga bagaimana dok untuk harus benar-benar kita jaga juga ya, karena pemikiran ini biasanya bikin stres. Iya. Itu yang bisa mengurangi imun tubuh. Jadi bagaimana menurut dokter? Iya, jadi di masa pandemi ini awalnya kita mungkin takut stres. Jadi ketika stres terjadi, metabolisme tubuh tidak teratur. Jadi yang seharusnya hormon dilepaskan jam segini terlalu cepat dilepaskan, atau yang ini tidak dilepaskan, yang mengatur kesehatan tubuh kita, regulasi di tubuh kan. Pemikiran itu ya salah satunya pemicu berbagai macam penyakit. Jadi di era pandemi ini kita jangan stres juga. Stres ya, happy aja karena terus ya. gini, selama kita mengikuti anjuran dari pemerintah, dari protokol kesehatan, insya Allah kita bisa tetap aman-aman aja. Kalaupun misalkan sudah terlanjur nih ya, kena COVID, gak usah stres. Gak usah stres ya. Justru kalau kita sudah kena penyakit ini, sudah stres, makin turun lagi sistem imunitas tubuh kita, makin berantakan. Jadi iya, ikuti anjuran petugas kesehatan segala macam. Misalkan disuruh melakukan ini ya dilakukan, disuruh rawat ini dilakukan rawat. Ya, olahraga itu salah satunya adalah untuk menghilangkan stres. Salah satunya. Kenapa? Di saat kita melakukan olahraga terbentuk hormon endorfin. Itu salah satu hormon untuk memicu rasa bahagia. Oh iya. Nah, kita bisa main futsal kan ya, atau jogging ya. Capek emang, tapi kan bahagia gitu pada saat besoknya. Kecuali yang baru mulai ya, sakit-sakit semua badan. Karena otot masih kaku ya. Jadi kan ototnya masih teregang, jadi belum teradaptasi dengan baik. Tapi kalau sudah prosesnya berlangsung lama, jadi justru nanti hormon endorfin itu adalah paling penting itu untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi dia itu terbentuknya pada saat jam 10 sampai jam 2 malam. Nah itu salah satu pemicunya adalah olahraga. Nah di situ dia untuk memperbaiki sel, dia untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Dan situ pentingnya. Jadi kalau olahraga stres hilang. Atau ya bisa juga kita melihat hiburan, nonton. Iya. Sebenarnya hiburan ini dari masyarakat yang biasanya menghilangkan stres ini. Iya. Dari nonton, ya bisa nonton televisi kan, acara-acara. Jangan stres, pokoknya aktivitas saja. Pokoknya ya kalau orang punya sekarang kan banyak yang untuk mengalihkan supaya tidak stres kan melihara sesuatu. Iya, Bisa hewan, bisa tanaman. Lagi booming sekarang kan. Ikan. Tapi gara-gara gitu ikan cupang jadi mahal. Dan dulu cuman buat main-mainan aja. Terus kembang yang bisa mahal ya. Tapi itu salah satu untuk melepaskan stres itu enggak masalah. Selama daripada dia tidak melakukan aktivitas justru berbahaya. Dan justru kalau misalkan ya kita masa pandemi ini kita melakukan cocok tanam nih, misalkan menanam sayuran ya, kita kan temanya lagi menanam sayuran, kita bisa kan memperbaiki lingkungan. Kita bisa menanam sayuran sendiri, jadi tanpa pestisida. Artinya kan lingkungan tetap terjaga juga, unsur hara tanah tetap terjaga. Jadi bakteri di dalam tanah tetap terjaga juga. Ya kan bisa tanam bayam di rumah. Bayam tinggi zat besi. Jadi kan bagus itu buat untuk mencegah anemia. Nah itu apalagi pada anak sangat diperlukan. Bayam bisa ditanam di rumah, tinggal beli tebarkan di rumah kan. Jadi sumber pangan yang bergizi. Atau selada atau sawi, semuanya kan bisa kita lakukan di rumah. Jadi selama pandemi ini justru kita harus manfaatkan lingkungan rumah kita untuk sumber pangan yang bergizi juga. Nah itu pertama kita melakukan itu menguras aktivitas fisik, lingkungan terjaga karena kita di rumah sendiri tidak perlu sempur segala macam kan. Lingkungan tetap terjaga kan, tanah aman. Yang berbahaya kan pestisida misalnya di pertanian bisa merusak unsur hara tanah kan, lingkungan hancur. Jadi bakteri-bakteri yang untuk pengurai tanah itu bisa hilang gara-gara terlalu banyak. Kalau kita pupuknya gitu aja. Pelihara ikan kan, atau hilang stres pelihara ikan, pelihara kucing, pelihara apa kan. Dengan alergi jangan ya kucing, hati-hati ya. Pelihara tanaman. Seperti
Jadi kesehatan pikiran itu penting ya, Dok ya. Betul. Dan juga sebagai salah satu menjaga daya tahan tubuh juga ya, Dok ya. Iya. Jadi kalau bagaimana kalau tidur, Dok? Tidur, kan ini ada titipan pertanyaan nih dari rekan dengar ya, bahwa dia kerja shift malam. Iya. Nah, jadi bagaimana apalagi masa pandemi seperti ini harus jaga kesehatan gimana jadi tidur yang baik ataupun juga yang namanya apa ya, selain tidur itu harus cukup ya, Dokter ya. Karena itu bisa juga apa ya, cepat nge-virus juga ya kalau kita kurang tidur, gimana, Dok? Ya betul loh. Permasalahan di tubuh kita kan butuh istirahat. Saat istirahat itulah terjadi regenerasi sel. Terjadi di saat kita istirahat itu sel-sel terbaiki, yang rusak diperbaiki, yang baru, yang lama jadi baru lagi. Ketika kita kurang istirahat, itu tidak terjadi metabolisme perbaikan sel, metabolisme dan perbaikan sel kita. Jadi misalkan orang yang shift malam, ya tuntutan pekerjaan kan itu, dia mau Seperti mau, dokter ya. dia harus ya tidur, ya istirahat setelah misalkan sampai subuh kan, setelah sholat kan bisa tidur ya kalau sudah waktunya tidur ya sampai cukup minimal 7 jam lah. Jadi ya habis itu dia mau nggak mau ini kan sebenarnya kan yang terbaiknya tidur pas malam hari karena pekerjaan kan, mau nggak mau dia harus merubah polanya. Jadi tapi tetap juga sore misalkan aktivitas olahraga juga. Yang utamanya lah ya bisa juga mengkonsumsi suplemen. Suplemen kan, ya suplemen itu kan bukan obat sebenarnya, kan untuk mineral aja dalam kandungan minuman energi gitu ya. Bukan juga. Jadi macam suplemen itu ada misalkan kandungan vitamin B, nanti ada misalkan zinc, ada kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia. Kalau misalnya energi gitu dia lebih condong untuk misalkan ya cutting gang ya kita sebut aja merek ya. Nah itu kan tinggi kafein itu kan mempengaruhi otak, memanipulasi otak untuk supaya yang harusnya kita ngantuk jadi ngantuk. Jadi kafein itu ya fungsinya. Ya sebenarnya itu jatuhnya bukan itu, bagusnya yang vitamin yang resmi ya, yang suplemen yang resmi yang aman terdapat dari BPOM itu yang bagus. Jadi makanan bergizi juga. Jadi orang begadang itu harus banyak. Satu lagi yang lupa, minum air putih. Jangan kurang dari 8 gelas di saat pandemi ini. Karena kita biasanya di rumah aja, nggak melakukan aktivitas, artinya kita jarang haus. Karena kita sedikit terjadi metabolisme gerak ya. Jadi kita wajib minum air putih itu jangan sampai kurang. Sekarang tuh orang banyak kan lihat 5 sempurna, cuma nggak ada anjuran minum air putih. Padahal itu sangat penting minum air putih itu. Jadi jangan sampai kurang. Jadi solusinya ya teman itu ya tidur nanti sampai 7 jam, nanti baru ya makan, ya sarapan dulu kalau bisa. Habis sarapan 2 jam kemudian baru tidur, jangan langsung tidur. Nanti jadi GERD, asam lambungnya meningkat naik dan gangguan yang lain. Habis itu baru tidur dia dan bisa aktivitas yang ringan-ringan. Olahraga pun juga berdasarkan usia juga ada usia ini jangan maksa-maksain, atau orang yang penyakit berat jangan mau coba-coba kayak orang muda bisa berhenti jantungnya. Jadi kriteria olahraga yang cocok nih untuk lansia atau anak-anak muda seperti saya ini gimana nih? Ada kalau Ngaku muda ya. yang terbaik jogging. Kalau untuk muda sama bersepeda lah yang paling aman. Itu yang paling. Lansia pun juga jangan aktif berat, misalkan kayak atlet misalkan sampai harus lari segini, targetnya segini. Jalan santai aja terus olahraga itu. Jadi justru nggak dianjurkan yang terlalu berat, nanti mau jantung misalnya ada orang gangguan jantung suruh olahraga berat, atau orang dengan penderita diabetes olahraga aktivitas berat nggak dianjurkan juga, cuman 30 menit jalan santai sudah jadi olahraga. Jadi yang penting bergerak intinya. bergerak dan berkeringat ya. Iya, berkeringat intinya. Atau nyapu halaman segala macam. Yang penting berkeringat jadi olahraga. Tujuan olahraga kan cari keringat. Bakar kalori. Pergerakannya ya, Dok ya. Apa? Yang penting ada pergerakannya. Ada pergerakan yang penting. Jangan duduk aja. Iya. Dan apakah, Dok, kerja shift malam ini lebih rentan daripada orang yang bekerja aktivitas siang? Lebih rentan, maksudnya mohon maaf bagi pekerja shift malam ya, mungkin lebih rentan dari segala virus penyakit ataupun ketahanan tubuh atau gimana, Dok? Iya. Bisa. Jadi pekerja shift malam ini karena
saya bilang hormon melatonin, endorfin terbentuk jam 10 sampai jam 2 malam. Nah, bila dia terus-terus itu, dia memang sih setiap saat dia regenerasi sel terjadi, tapi puncaknya di saat jam 10 sampai jam 2 malam tadi. Nah, itu puncaknya terbentuk pembentukan hormon-hormon dan perbaikan sel. Jadi solusinya adalah ya dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan di saat malam hari sudah begadang jangan merokoknya dikurangi. Kopi lagi ya. Kopi ya. Nanti terus males makan lagi. Paginya nggak makan, nanti baru makan pas bangun sore lagi sekali aja makannya, gimana ya? Nutrisinya kurang, makanya dia rentan. Tapi kalau dia tetap walaupun begadang menjaga nutrisinya, makan makanan yang bergizi dan dia istirahatnya cukup, insya Allah ya bisa aja, walaupun lebih lambat daripada orang yang tidur aktif semalam, tapi bisa tetap sehat juga. Yang pasti kalau ada utang tidur harus dibayar, Mbak ya. Iya, betul. Karena kita kalau tidak tidur bisa sangat berbahaya. Iya, tidur dia seperti ngecas handphone ya, ngecas ulang, kalau full lagi bisa aktivitas lagi. Betul. Semangat lagi ya. Iya, ke gizi kita nih, Fer. Ke gizi. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Pak Untung menyampaikan bahwa vitamin-vitamin itu dari buah-buahan yang alami. Betul. Dan bagaimana kalau dengan vitamin yang instan yang seperti tablet atau bagaimana nih perbedaannya? Sebenarnya kalau aktivitas kita banyak keluar rumah, terutama tenaga medis yang memang aktivitasnya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang sakit, vitamin itu memang perlu gitu loh. Tapi kalau aktivitas kita work from home, sebenarnya cukup makan makanan dari buah dan sayur aja udah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dulu sempat ada kejadian bahwa vitamin C minuman terutama langka, bahkan mahal. Iya, sebenarnya itu. Ya, saya bingung ya, 1000 mg padahal kebutuhan vitamin C harian kita hanya 65 sampai 90 mg per hari. Ya, jadi sangat berlebih sekali. Sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi yang minuman sampai yang 1000 atau vitamin Milinya ya. sampai 1000 yang banyak tuh nggak perlu, karena tubuh kita hanya bisa menerima itu maksimal 120 sampai 200 mg saja. Sisanya akan dibuang lewat urin. Karena berdasarkan kelarutannya, vitamin itu ada yang larut lemak dan larut air. Vitamin B dan C itu larut air. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi vitamin C terutama, maka air urin kita bisa lebih pekat. Ya karena itu proses membuang yang nggak perlu tadi sebenarnya. Tidak bagus juga ya. Iya, kalau jangka panjang kita konsumsi, misalnya kita Nah, itu jangka panjang gimana, Dok? Ya, kalau misalnya jangka panjang ya kita sebenarnya udah makannya udah cukup, tapi setiap hari kita konsumsi minuman yang 1000 aja akan terjadi pengkristalan pada terjadi batu ginjal. Ya, itu efek dari penumpukan vitamin C berlebih. Kemudian ada intoksikasi juga yang mengakibat asam lambung naik, udah mual bahkan muntah. Itu kalau berlebih. Nah, konsumsi biasanya udah cukup. Ya. Jadi itu, jadi cuma 120 sampai 200 mg saja. Jadi nggak perlu beli banyak-banyak sampai kemarin panik buying ya. Harganya gila-gilaan. Iya benar, sampai harganya mahal sekali. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya seperti itu. Jadi cukup kita konsumsi buah yang vitamin C yang tinggi apa? Yang paling tinggi itu jambu. Jambu itu dalam 100 gramnya itu 126 mg. Itu sudah 140% mencapai kebutuhan nutrisi kita harian. Kemudian ada pepaya, kemudian juga ada bayam, kemudian jeruk per 100 gramnya 80 gram. Itu udah hampir mencukupi, kan kebutuhannya cuma 65 sampai 90 tuh orang dewasa ya. Kalau lansia dan anak bisa di bawah itu. Oh, lansia malah turun ya? Ya, karena sistem metabolisme lansia itu lambat. Jadi dia makan pun nutrisinya dia tidak bisa seperti kayak kita produktif orang dewasa pada umumnya. Dia harus disesuaikan, ada penurunan, ada koreksi dari umur, dari kebutuhan energinya. Misalnya kalau terlalu banyak kalsium juga bahaya, bisa juga gitu. Terlalu banyak vitamin juga bahaya juga untuk lansianya karena metabolismenya melambat. Dia pencernaannya udah turun karena faktor usia. Jadi itu. Jadi sia-sia juga kalau kita banyak minum Sia-sia, buang-buang. Karena nggak pakai, karena pakainya maksimal cuma 200 mg. Itu pun tubuh menggunakannya tidak sehari itu aja, untuk beberapa hari. Sisanya dia akan dibuang lewat urin. Itu. Jadi tidak baik tuh dikonsumsi, kecuali Anda memang benar-benar
tidak mengkonsumsi buah sama sekali sama 1 bulan. Tapi biasanya nggak sampai 1 bulan udah muncul gejala sih kayak sariawan atau apa, gusi berdarah itu bisa jadi. Oh, bisa jadi itu tanda-tandanya ya. Kekurangan vitamin dan mineral. Jadi cukup konsumsi buah dan sayur aja. Bagaimana yang saat ini rekan dengar yang suka-suka banget makan gorengan nih? Nah. Ada peran-perannya nggak gitu atau cara-caranya gitu? Nah, dari sebenarnya makanan seperti itu gitu. Untuk gorengan tersendiri kan yang dibahayakan sebenarnya minyaknya ya. Jadi lemak trans. Ya, minyaknya itu kalau digunakan untuk 1 kali mungkin nggak apa-apa. Tapi yang bahaya ada yang sampai hitam. Nah, itu udah jadi lemak jenuh. Kadang nggak diganti tuh. Iya, lemak jenuh. Sebenarnya kalau kolesterol itu lemaknya itu hanya ada di hewan. Jadi kalau nabati itu nggak ada namanya kolesterol, adanya lemak hewani. Jadi karena dia minyaknya digunakan terus menerus, maka rantai karbonnya pecah, jadi menjadi lemak trans, lemak jahat, lemak jenuh yang dapat meningkatkan LDL darah. Nah, meningkat LDL darah yang itu bahasanya sih kolesterol jahat. Jadi dia akan ngeflek di pembuluh darah. Nah, itu yang berbahaya. Ini konsumsinya batas wajar-wajar aja, yang wajar aja konsumsinya, jangan berlebih. Mungkin 1 potong, 2 potong sehari maksimal udah cukup gitu. Karena lemak yang lain kita udah dapat. Iya. Karena yang minyak-minyak tuh enak-enak semua. Iya, karena sifat lemak itu memberikan rasa gurih. Ya, sifat minyak sama lemak itu memberikan rasa gurih. Makanya bagian ayam, dada dan paha yang paling gurih mana? Paha. Karena minyak lemaknya lebih banyak ketimbang di dada. Dada lemaknya sedikit. Tapi rasanya kurang enak, keras atau lebih kering kalau kita masak. Tapi kalau paha tuh enaknya luar biasa. Karena minyaknya banyak di situ. Baru tahu nih di situ. Iya, dikurang-kurangin Fer. Jadi kalau yang mau diet bagus tuh konsumsinya dada ayam aja, jangan paha. Dada ayam aja ya. Dada ayamnya bagus. Oke. Oke, nanti kita beli daya dada ayam. Iya. Oke, silakan kita sejenak. Iya. Kita sudah di Sebelum kita ke Pak Irza ya kita nanti Pak Irza. kita periwara sejenak ya. Ya, kita kembali lagi di program Halo Dokter bersama Dokter Toto dan juga Bu Untung dan Bu Irza ya. Kita lanjutkan kembali Fer. Kayak menarik sekali ya kalau yang namanya tips-tips buat untuk di masa pandemi ini harus benar-benar ekstra, jadi harus benar-benar kita harus ketahui ya. Nah, kita Pak Irza nih ya Pak ya. Pak Irza. Iya, lingkungan yang sehat Pak ya, emang harus emang kita perlukan ya Pak ya. Apalagi apakah benar ini banyak dari masyarakat bahwa kita kalau di masa pandemi ini dalam satu ruangan, apalagi ber-AC ataupun juga lingkungan yang dalam ruangan itu ada orang perokok, itu apakah sangat rentan juga dalam penyebaran virus Pak? Ya. Jadi ya di masa pandemi ini memang ya kemarin memang kita ada dianjurkan ya untuk ruangan ber-AC ya lebih bagusnya sih mungkin dibuka jendelanya ya, atau dimatikan AC-nya sebenarnya gitu. Awal-awalnya seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya memang kita perlu sirkulasi udara ya. Nah, sirkulasi udara yang masuk dan keluar ya itu sangat kita perlukan ya. Apalagi jangan sampai ruangan menjadi lembab ataupun pencahayaan yang sangat kurang. Nah, di situ bakteri ya sangat suka sekali ya terhadap ruangan yang lembab dan gelap tadi ya. Nah, jadi memang itu ada benarnya juga, bagusnya sih seperti itu. Jadi untuk yang perokok tadi ya, nah itu memang sangat tidak disarankan ya. Nah, lebih baik kita ya membuat ya atau di lingkungan perumahan atau di perkantoran membuat area merokok. Nah ya, kita bisa membuat area merokok di luar rumah. Jadi apabila ada tamu ya atau orang lain yang merokok ya, jadi merokoknya di luar saja ya. Itu tentu saja akan menyebabkan polusi udara di dalam ruangannya. Jadi memang sangat rentan juga Pak ya. Jadi apakah emang ada, tapi kita harus mungkin ada kegiatan atau rapat Pak ya yang mengharuskan kita untuk berkumpul tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tapi apakah ada waktu-waktunya Pak? Mungkin berapa durasi waktunya untuk dalam keadaan ruangan itu yang tidak ada sirkulasi udaranya? Apakah ada mungkin? Mungkin selama kita masih menjaga protokol kesehatan mungkin ya bisa saja kita yang penting pakai masker kan, menjaga jarak tadi ya. Terus waktu juga mungkin bisa kita kurangi nih. Kadang kan kita pertemuan kita melakukan pertemuan 2 jam mungkin bisa kita kurangi waktu 1 jam ya, 1,5 jam ya. Memang hal-hal itu pernah kami lakukan ya.
di instansi. Jadi mengurangi jam kerja saat berkumpul ya. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Mas sebenarnya memang sulit sekali sih menghindari hal seperti itu ya. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi lah. Iya, jaga-jaga lah ya. Oke, Mas Iwan, Ya, ini ada silakan. pertanyaan dari rekan dengar kita ya. Nah, ini ada Yadi di Gunung Raja, katanya mau tanya, Nguraja bati-bati ya. kurang berdekatan ya, dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat tanah laut nih, sehubungan dengan banyaknya jajanan yang ada seperti pentol, gorengan dan lain-lain. Apakah dari Dinas Kesehatan ada kerjasama dengan para dokter untuk meneliti kemudian memberikan sertifikat bahwa jajanan yang ada ini aman untuk dikonsumsi? Terima kasih. Nah, ada yang mau jawab. Siapa nih? Siapa nih? Dokter. Apa dokter ya? Kalau nanti saya akan coba. Walaupun mewakili dinas kesehatan. Iya nih pernah. Jadi dinas kesehatan tuh ada program, jadi setiap penjualnya itu pernah ada tes. Jadi untuk melihat dari kandungan tambahan makanan. Mungkin karena zaman dulu sering dilakukan. Jadi jajanan anak TK SD di sekolah-sekolah ya terutama ya. Itu teman di dinas kemarin pernah sering bilang kalau itu pernah dilakukan. Jadi ini banyak mengandung tambahan ini pakai pengawet ini, misalkan tambahkan ada boraks misalkan supaya awet kan. Iya. Biar lebih kenyal itu. Misalnya ditambah misalkan pemanis yang tidak normal kan, yang bisa. Ya, jadi itu yang paling sering temuan. Karena mungkin di masa pandemi ini aktivitas di luar semua instansi dipangkas, jadi mungkin terjadi lagi. Kalau setahu saya berapa waktu tahun yang lalu itu pernah dilakukan, jadi pengisian terutama ya, apalagi yang di kota-kota itu. Tapi kalau misalkan yang biasanya tempat-tempat yang sangat ramai misalnya itu biasanya dites itu. Karena ada salah satu unsur penilaian sekolah itu adalah memeriksa kantin. Karena kami kan di puskesmas itu ada program UKS, jadi lomba UKS ya, lomba UKS. Ya penilaian dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan, termasuk kantin itu diperiksa. Ada itu. Jadi cuma untuk pemberian sertifikat, nah itu saya tidak berani menjawab karena itu karena wewenangnya dinas kesehatan ya. Iya. Jadi biasanya ada itu. Ya mungkin tidak semuanya kan, terlalu banyak sekolah dan terlalu banyak pedagang. Mungkin belum sampai kena yang di daerah sana. Cuma biasanya daerah kota itu diawasi biasanya. Ya. Iya, yang penting konsumennya harus benar-benar harus lihat juga betul, ya. betul. Jadi jangan langsung beli, lihat dulu mungkin mohon maaf mungkin dari penjualnya, menjaga kesehatan, ya, semoga kehigienesan bahannya. Semoga yang jual juga ikut dengar cara Jadi sama-sama menjaga generasi masa depan. Soalnya kalau dia penjual punya anak, posisi kan anak dia di sekolah juga, misalkan dia melakukan perbuatan yang tidak baik ya, serupa tercela ya, untuk meraup keuntungan tertentu, menambahkan suatu zat-zat yang tidak baik. Jadi kan ya anaknya kemungkinan juga nanti bisa seperti itu juga. Mungkin oknum yang lain juga melakukan hal seperti dia. Jadi bercermin lah yang lain. Iya, jadi kan ada sebab ada akibat. Jadi kalau kita nggak mau menimbulkan akibat jahat untuk diri kita sendiri, kita lakukan yang baik lah. Jadi kan begitu. Iya. Mungkin tambahan Pak dari Pak Irza mau nambahkan. Kebetulan saya juga di dinas kesehatan ya. Nah, jadi memang ada ya program-program pemisahan makanan minum ini. Nah mungkin pemisahan kami juga menguji cobanya di laboratorium kesehatan daerah. Nah, ada di samping dinas kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Jadi memang ada programnya kami di dinas kesehatan ya, dapatnya itu di seksi kesehatan lingkungan ya. Nah dan juga kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas ya, Puskesmas pun mempunyai program juga melakukan pemeriksaan makanan ini tentang kandungan kimianya ya, pengawet, borak, formalin, bahkan juga bakteri ya. Nah untuk pemeriksaan air pun juga. Nah jadi teman-teman di Puskesmas ini juga melakukan pemeriksaan kepada penjual makanan jajanan di sekolah. Itu setiap tahun itu pasti itu.
Nah, jadi itu memang program-program di Puskesmas memang ada seperti itu ya. Terkait dengan masalah sertifikat, mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Lot ini mengeluarkan sertifikat catering, depot air minum ya, dan juga pangan industri rumah tangga seperti keripik ya, pupuk, mungkin makanan-makanan yang dalam kemasan ya, yang tahan 1 minggu. Nah, jadi dalam rangka mendapatkan sertifikat itu kita memang melakukan inspeksi sanitasi ya, ke tempat atau ke dapurnya ya. Nah, juga kami melakukan uji laboratorium apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi kalau ini sudah proses itu sudah kita laksanakan semua, baru kita mengeluarkan sertifikat. Tapi kan sekarang sertifikat ini kan yang mengeluarkan di dinas terpadu satu pintu ya sekarang. Semuanya kan sekarang di sana. Tetapi teknisnya tetap di tempat kami ya. Iya, tetap dalam pengujiannya dalam ya. pengawasan dan pengujiannya. Nah, jadi seperti itu. PIRT itu tadi ya Pak ya? Iya, PRT itu juga ya di seksi kami juga itu yang pemeriksaan dan pengujian sampelnya. Iya, jet warna itu Pak ya, biasanya ini di makanan anak-anak Iya, Pak ya. Ya bagusnya bawa bekal lah. Iya. Ibu-ibu ya, sehat kan. Iya, Kan buat makanan sehat buat anak Jadi kecil. abang ada tambahan ini Bang? Ya, mungkin karena pedagang sampelnya terlalu banyak, mungkin di Dinkes juga sulit. Iya, betul. Jadi yang bisa kita usaha preventifnya mungkin mengedukasi ya, mengedukasi konsumen bagaimana cara memilih jajanan yang sehat dari cara pengolahannya maupun bahan dasarnya. Misalkan ayam yang menggunakan formalin itu seperti apa, baunya menyimpangkah, warnanya berubahkah, teksturnya berubahkah, itu mungkin harus diedukasi. Kemudian bentuk formalin dan borak itu mungkin juga banyak yang belum tahu. Iya, banyak. Iya, jadi mungkin harus Lihat aja belum pernah. Nah, Nggak usah orang, saya sendiri sudah tahu yang mana. mungkin dia memakai tapi dia tidak tahu bahwa itu borak, dia taunya mungkin pengenyal rasanya dia tidak tahu borak. Mungkin itu harus diedukasi lebih giat lagi. Jadi seketika itu tahu bahwa itu ada borak atau formalin yang berakibat fatal bagi kesehatan, dia tidak melakukannya lagi. Termasuk konsumen juga yang lebih cerdas memilih jajanan ya, seperti kata dokter Toto tadi, lebih bagus kita bawa bekal sendiri lah gitu ya. Dia udah aman Ya dari rumah lagi kan. Iya. Pernah dengar garam bleng? Garam bleng. Nggak tahu juga Pak. Mungkin ya kita ada beberapa yang tahu ya. Garam bleng itu sebenarnya itu borak. borak yang kuning-kuning itu. Iya. Tapi ada juga masyarakat yang bikin kerupuk dengan menggunakan garam bleng. Mereka mungkin tidak tahu ya atau enggak gimana. Itu tujuannya borak itu. Itu supaya itu kerupuk itu lebih mengembang ya, mungkin gurih mungkin ya, juga Renyah lah. renyah. Dapat teksturnya karena bermain di tekstur. Bermain di tekstur. Oh, nah bagaimana dengan yang kue dengan pengembang yang banyak itu? Iya. Kalau yang baking soda, Iya, bikin soda aku kan Baking powder ya. kita sebut aja ya apa ya. Nggak sulit yang Pengembang penting. kue ya? Permipan. kalau itu aman, Aman, ya? karena itu menggunakan ragi. Ragi itu jamur yang difermentasikan, jadi nggak masalah gitu. Jadi memang pengembang kue, memang ada beberapa jenis kue yang Baking kalau powder, tidak pakai itu dia nggak bakal ngembang. Itu ragi nggak apa-apa, itu Nggak apa-apa ya? fermentasi namanya. Seperti tempe juga menggunakan ragi juga, dia fermentasi alami, jadi aman. Ya. Bahkan justru beberapa kayak seperti kedelai kita fermentasi dengan tempe itu jamur ragi itu, dia akan meningkatkan asam amino yang dalam kedelai yang sebelumnya susah dicerna menjadi gampang dicerna. Jadi itu alami, dia nggak apa-apa kalau ragi. Penting ya itu tadi yang kayak borak formalin itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Iya. Kalau berbahaya. Kalau yang tahu, yang tahu ya. yang nggak tahu mungkin ya perlu maksud, edukasi. mungkin maksud Mas Iwan tadi kayak baking soda, Iya, baking kan biasanya mau bikin ini nggak bisa itu ngembang. kan sudah lewat uji dari BPOM Ya, gitu, kesehatan. ada Dipom ya. Jadi aman. Keuntungannya memang untuk Ada makanan. izin. Aman itu. Untuk Aman. makanan kan Iya. keuntungannya baking Iya. soda nggak apa-apa. Tapi kalau Kecuali yang Ah, borak tadi itu. kayak borak tadi sebenarnya Jadi Kuning tadi. pengawet ini kan ada pengawet alami ya. Ada pengawet alami. Contohnya pewarna pandan ya, hijau itu kan alami itu ya. Ya, betul. Jadi ada juga pewarna buatan, tetapi merek-merek tersebut sudah melalui uji BPOM ya dan memiliki nomor. Nah, jadi yang saya bilang bahwa tadi itu memang tidak ada, itu memang betul-betul penambah pewarna atau pengawet yang berbahaya. Nah, itu biasanya digunakan untuk tekstil. Nah,
Jadi untuk pengawet pewarna ini memang ada yang alami, ada yang buatan. Cuma buatan ini harus ada memiliki nomor izin BPOM kayak gitu. Nah, Pada intinya harus ada BPOM-nya gitu ya. Iya. Itu Jadi iya kita kalau brok ini nggak sulit terjadi BPOM-nya ya. Karena memang jadi harus benar-benar beli jajanan juga ya. Dan juga oknum-oknum aja nih ya, para penjual-penjual yang lain mungkin harus benar-benar sesuai ketentuan Inggris lah, dan jangan sampai menggunakan semua bahan-bahan yang berbahaya ya. Dan efeknya nah siapa dokter atau siapa yang mana? Efeknya kalau kita kita nggak tahu nih ya, kita makan apa, termasuk makan banyak borak, kita efeknya nih yang gimana dok? Kalau efek misal terlalu banyak ya, efek jangka pendeknya itu ya gangguan saluran cerna, bisa gangguan iritasi mata juga bisa, bisa mual, muntah, diare, itu gangguan langsungnya, itu gangguan keracunan langsung, efek langsung. Tapi biasanya seperti ini efek itu tidak ada yang langsung ya, tapi kebanyakan itu jangka panjang. Jadi unsur-unsur itu kan ilegal dalam tubuh sebenarnya. Bahan orang asing itu ya. Iya, di dalam tubuh kita itu kan ilegal itu. Jadi ketika itu dikonsumsi terus menerus, jadi tubuh nanti serap tubuh jadi akan membuat mutasi sel-sel kita. Nah itulah cikal bakal kanker nantinya. Jadi fungsi sel kita berubah lama-lama gara-gara terpengaruh oleh obat itu. Makanya kita zaman dahulu minum sekarang lebih banyak penyakit kanker dari zaman dahulu, karena zaman dulu lebih alami hidupnya kan. Kalau sekarang ya karena pengaruh tadi itu lama-lama merubah sel-sel di tubuh kita untuk bisa membesar, bisa nanti memperbanyaknya tidak normal. Nah itu disebut sel kanker nanti. Nah itu jangka panjangnya. Atau ada gangguan jantung nanti, bisa mempengaruhi dari hormon-hormon misalnya yang di ginjal ada angiotensin, nanti lama-lama ada terpengaruh hormon itu jantungnya yang bermasalah. Hati yang kan tempat dari detoksifikasi racun kan di hati kan, tempat kita memproses racun yang masuk memperberat kerja hati. Nanti lama-lama hatinya jadi berat, gagal fungsi, dan ginjalnya juga bermasalah karena tempat ginjal itu kan tempat memfiltrasi saringan lah ya. Itu bermasalah juga, hati dan ginjal bermasalah ya, terus jantung bermasalah juga, dan bisa juga kanker satu lagi. Itu gangguannya sih sebenarnya. Jangka pendeknya muntah, jangka panjangnya itu tadi. Ya, sangat berbahaya sekali ya. Pasti ya, kita nggak tahu sebenarnya sih ya jajarannya mana. Jadi diharapkan oknum penjual ya harus jangan sampai lah menggunakan benda-benda apa ya, bahan-bahan yang bisa membahayakan. Makanya ya, jangan menarik keuntungan saja ya. Iya betul. Makanya orang-orang dulu Mas Iwan sampai saat ini banyak yang sehat banget ya kan, karena makanan mereka ya terjaga gitu dari kita yang sekarang ini yang ya seperti Bapak yang tadi bilang kan bahwa banyak yang dulu kan nggak terlalu banyak pestisida ya dalam betul. Oke. Yang berburu, mancing. Itu hobi terbaru nih kan, olahraga juga. Oh iya, bisa. Tapi jangan rame-rame, jangan jauh-jauh. Iya. Oke, sebelum kita end ya, ada pertanyaan juga nih biasa dari teman-teman juga. Asap rokok, dok, mungkin siapa yang asap rokok ini apakah sebagai penghantar juga untuk virus? Ya anggap aja virus COVID-19 ini, dok. Apalagi terserah sih Mas. Bapak. Mohon maaf nih ya. Apalagi saya kan yang nggak perokok ini. Gimana? Jadi kita di saat ngomong pun juga itu partikel dari mulut dan hidung itu tetap keluar. Begitupun juga kita hal bersin bisa banyak yang keluar lagi kan. Di saat kita ngomongnya kita ada yang keluar. Nah, saat kita memutuskan itu juga kita ada yang sama aja seperti kita saat berbicara itu pas saat merokok ada juga yang keluar di situ. Nah, sudah ada virus ditambah asap rokok juga, nggak ada virus saja asap rokok. Iya ya. Buat sakit kepala bagi yang nggak merokok. Tapi kalau yang bagi merokok ya nggak masalah mereka kan. Jadi kalau ini memperberat jadinya, dia bisa sesak gara-gara merokok, ditambah lagi penyakitnya bisa nular juga. Tapi intinya makanya kenapa yang perokok lebih misalkan
banyak virusnya yang keluar karena dia nggak pakai masker. Nggak ada orang merokok pakai masker kan. Coba kalau dia nggak perokok biasanya kan pakai masker dia. Jadi bukan memperrokoknya asap rokok banyak virusnya bukan. Iya, memang asapnya mungkin tinggi terbang asap enggak ya. Itu memang proses natural kita. Setiap kita berbicara, bersin dan batuk itu ada presentasi yang keluarnya. Tapi tidak sebanyak saat bersin dan batuk keluar partikel yang keluar dari cairan dari saluran nafas kita ini. Jadi ya bukan beli perokok juga. Karena perokok tidak bermasker, makanya dia menyebabkan Iya. Oke dok, ini kan sudah mungkin kita di penghujung acara. Nah, ada pesan-pesannya nggak kepada masyarakat? Kita bergiliran nanti. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pesan dari saya ya satu, ikuti aturan dari pemerintah kan, protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hidup sehat juga, makan bergizi dan olahraga. Itu aja dari saya. Jangan lupa vaksin lagi. Iya, vaksin. Apalagi ini kan datang katanya Mas Iwan. Iya. 3.000 ya. Jadi mungkin untuk tahapan masyarakat mudah-mudahan jangan takut juga ya. Jangan takut. Kami sudah solid, mungkin sudah semuanya. Iya, nakes sudah ya. Jadi kalau ada apa-apa, nakes duluan Ber. Sudah ya. Insya Allah. Insya Allah aman ya Pak. Ya, mungkin dari pesan kami pertama, jadilah konsumen yang cerdas dan bijak dalam memilih sumber makanan, terutama di era pandemi ini. Carilah yang benar-benar yang grass, yang sehat. Kemudian kurangilah konsumsi makanan yang banyak mengandung bahan pengawet seperti makanan instan lain-lain. Kemudian tetap konsumsilah pangan lokal yang alami. Ya itu saja ya. Dan tetap konsumsi menu gizi seimbang. Gitu ya. Iya, terkait lingkungan Pak. Terkait lingkungan nih. Lingkungan sehat. Ya, kurang lebih ya seperti Pak Dokter tadi, tetap ikuti aturan pemerintah ya. Nah, di masa pandemi ini ya, ikuti laksanakan protokol kesehatan ya, dan juga jagalah lingkungan kita ya. Karena kita memang berasal dari lingkungan yang tidak sehat, tentu saja juga nanti akan menyebabkan kesakitan ya bagi orang-orang yang sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik rekan dengar itu tadi pembahasan kita ya tentang. Iya, sebenarnya pengen lama-lama sebenarnya kita nih banyak sebenarnya mau bongkar ya. Namun waktunya itu tadi 1 jam saja ya kan? Kayak lagu ya. Iya. Baik, kita informasikan juga buat rekan dengar ya yang mungkin belum sempat mengikuti pembicaraan kita hari ini, menyimak program acara kita pada hari ini, bisa nanti mengunjungi YouTube channel kita ya. Channel YouTube kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz ya teman-teman. Di situ bisa kalian lihat di channelnya ya. Iya, berulang-ulang bisa juga ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Dokter Pak Agung juga Mbak Irza sudah berada di sini. Iya, mudah-mudahan tentunya ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan kita terus menjaga kesehatan lingkungan, apalagi di masa pandemi seperti ini harus benar-benar ekstra menjaga kesehatan. 5M ya Pak ya. 5M tambah 2 ya. Ditambah 2 menghindari kerumunan, menjaga mobilitas kita ya. Iya, mudah-mudahan kita tentunya tetap sehat ya. Jadi mungkin buat Anda semuanya jangan lewatkan program Halo Dokter juga. Kita selalu di hari Rabu ya Pak ya. Di hari Rabu di pukul 11 dan sampai pukul 12 siang. Jadi stay tune terus di 102,3 MHz. Baik rekan-rekan, saya Setiawan Juri. Saya beri di sini. Iya, mohon undur diri dan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.